Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di The Family Channel. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis data di Microsoft Excel ya. Yang pertama, jenis data teks, yang kedua jenis data number, ketiga jenis data tanggal, yang keempat jenis data waktu atau jam. Baik, kita akan bahas nanti satu persatu bagaimana yang masuk kategori jenis data teks, jenis data number, dan jenis data tanggal, serta jenis data waktu atau jam. Nah, yang pertama, jenis data teksnya dulu. Nah, jenis data teks seperti ini yang terdiri dari huruf dan angka. Ketika kita menulis data teks, maka secara default dia akan kata kiri ya. Tetapi ketika kita menulis data angka, dia secara default rata kanan ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, data number ya. Data number itu dia bisa berupa angka-angka ya, tetapi ada juga angka yang tidak masuk dalam kategori data number. Ketika kita menulis data angka tetapi didahului oleh angka 0, biasanya 0 itu akan hilang. Nah, makanya kita harus bawa dia sebenarnya ke data teks, walaupun sebenarnya angka-angka yang kita tuliskan. Nah, dengan cara memberikan tanda kutip di depannya, kemudian kita tulis nomor telepon, biasanya 081 342 417 885. Kita akan seperti itu ya. Dia akan rata kiri ya. Nah, berarti itu indikasinya dia adalah data teks, walaupun yang tertulis adalah angka. Nah, kemudian data angka itu bisa minus ya, termasuk 0 juga sebenarnya. Kita lihat 50 0 minus 30 ya. Ketika kita perkirakan ya, justru dia bertambah ya, karena 50 dikurang minus 30 ya, minus ketemu minus dalam matematika itu dia berubah menjadi plus. Jadi 50 kurang minus 30 ya 80. Pak, kita tes lagi. 50 sama dengan ini
ditambah 30 sama dengan 20. Berarti angka kurang di depan itu mengindikasikan dia minus. Ya, sama juga kalau saya kurangkan ya 50. Saya ulangi bahwa ketika dia data teks secara default dia akan rata kiri, sementara kalau dia data number secara default dia akan rata kanan. Jadi seperti itu ya, saya contohkan tadi yang 081342417885 ini, walaupun dia angka-angka tetapi kita dahului dengan tanda kutip ini, berarti dia akan membawa ke data teks ya. Sama juga kalau angka ada spasi ya, dia juga berupa data teks ya, walaupun di dalamnya cuma angka, tapi pada dasarnya ada spasi yang ikut di dalamnya. Kemudian untuk data angka berikutnya tentang koma ya. Ketika kita mau menuliskan 5,10 umpama, tentu kita sesuaikan dengan settingan komputernya. Ketika ada settingan Amerika ya, berarti komanya apa ya, itu berikan koma itu diwakili oleh titik, sementara kalau Indonesia ya koma, tetap koma kita pakai. Nah, untuk membuktikannya kita tes dulu. Ya, ketika dia rata kanan berarti itu data teks, berarti settingan ini adalah settingan Amerika ya, regional settingnya ya, saya maksud regional setting Amerika ini. Kita buktikan kalau dia 5,90 ya, dia rata kanan berarti ini adalah data teks. Kemudian berikutnya adalah data tanggal ya. Di data tanggal juga kita bisa lihat seperti ini. Kalau secara default juga dia rata kanan ya. Ya, satu seperti ini, dia berupa data teks. Kenapa? Karena ini settingan Amerika, sementara saya dahulukan bulan 20 kan tidak ada ya, yang ada biasanya bulan 12 ya. Jadi dia akan lari ke rata kanan ketika penulisan tanggalnya sudah benar ya.
ketika dia sudah data tanggal, maka kita bisa mengaturnya. Model tanggal yang bagaimana kita bisa pilih. Ya, dicontohkan ada hari, ada bulan, baru tanggal, kemudian tahun. Ya, Tuesday, December. Ya, jadi data teks, data tanggal, ya, data number atau angka kita sudah bahas. Tinggal satu lagi, yaitu jenis data waktu atau jam. Ya, karakteristik untuk penulisan waktu itu seperti ini. Ada jam, ada menit, dan ada detik. Ya, saya contohkan dulu jam 10 lewat 11 lewat 25. Ya, dia langsung ke rata kanan, itu berarti sudah benar penulisan menitnya. Coba kita kasih jam 25 lewat 12 lewat 30. Ya, jadi kalau kita tuliskan jam 25 lewat 12 30, itu berarti jam 1, kan ini 25. Nah, seperti ini ya. Karena ini hari adalah tanggal 30 bulan 3 ya. Ya, berarti ini masuk nanti pada tanggal berikutnya. Artinya hari esoknya di jam 1. Coba kita tulis 12 lewat 70. Ya, dia tidak membaca jam, tetapi langsung dia membawa ke data angka yang koma. Karena apa? Ada kesalahan tadi, dia membacanya bukan data jam, karena di menitnya tadi 70. Nah, jangan kaget karena dia membacanya bukan sebagai jam, tapi angka biasa. Nah, model jam juga kita bisa rubah ya, sesuai dengan kehendak kita. Nah, masih di situ. Berarti kalau dia jam, kita mau pilih ada menit, ada ya jam, kemudian ada nanti meridiannya dengan pos meridiannya. Ya, akan seperti ini tampilnya. Bedanya tadi ini sudah ada AM nya atau PM nya. Jadi saya kira jelas sekali perbedaan antara jenis data teks ya, data number, kemudian data tanggal, dan data waktu. Ya, seperti ini data
angka ini kita bisa rubah-rubah ke dalam currency-nya. Ya, saya coba bawa ke dolar. Ya, dia akan ikut dengan model format yang kita pilih karena dia memang data number. Ya, saya ulangi bahwa data teks terdiri dari huruf dan gabungan huruf dan angka. Kemudian setelah menginput data number biasanya berada pada rata kiri. Nah, jadi bisa berupa gabungan huruf dan angka. Sementara data angka atau data number hanya terdiri dari angka-angka. Nah, kemudian setelah menginput data number biasanya dia rata kanan. Kemudian berikutnya data jam atau data tanggal ya. Nah, data tanggal itu tergantung dari regional setting Windows-nya. Mau settingan regional Indonesia ya, dia hari dulu, baru bulan, baru tahun, day, month, kemudian year. Ketika dia Inggris atau Amerika, bulan dulu, baru hari, baru tahun. Nah, itu tergantung dari settingannya, seperti saya sudah bahasakan dari awal tadi. Nah, kemudian data jam atau waktu. Ya, data jam itu terdiri dari jam, menit, dan detik yang diantarai oleh titik 2 ya. Saya kira cukup untuk materi tentang jenis data di Microsoft Excel ini. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.